Oke guys, kembali lagi bersama gue di MR Skybook. Kali ini gue bakal nge-share materi tentang eksponen. Sebelum masuk ke materinya, pertama-tama gue mau ngasih tahu kalian terlebih dahulu apa itu eksponen atau pengertiannya atau istilah-istilahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Misalnya kalian punya bilangan A pangkat N atau 2 pangkat 3. Itu sama aja dengan 2 kali 2 kali 2, yang artinya bilangan 2 diulang sebanyak 3 kali. Sama seperti ini, A pangkat N artinya A kali A kali A kali A sampai A-nya habis, pokoknya sampai terus sampai tak terhingga per N buah faktor sama. Ini contohnya kayak yang bilang tadi guys ya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ini jadi kalau 2 pangkat 5 guys ya, itu artinya 2-nya itu dikali sebanyak 5 kali guys. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Oke. Sama seperti ini juga, min 1/3 pangkat 5. Min 1/3 pangkat 5 artinya min 1/3 dikali min 1/3 dikali min 1/3 sampai 5 kali guys. Keterangannya di sini ada, udah gue bikin. A sama dengan bilangan pokok, N sama dengan pangkat atau eksponen. Dibacanya A pangkat N. A pangkat N sama dengan baca A pangkat N. Next. Oke, sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Sifat perkaliannya terlebih dahulu. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Artinya ya guys ya, di sini kan ada A pangkat M dikali A pangkat N. Misalnya gue bikin adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dengan bilangan yang berbeda. Karena bilangannya itu sama-sama A atau bilangannya itu sama-sama 2 guys. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 kayak yang gue bilang tadi. Itu bisa disatuin duanya. Jadi 2 kayak gitu. Sama seperti ini, A pangkat A-nya kan ada 2 kali nih. Jadi A-nya disatuin jadi 1 doang. A. Nah, misalnya tadi 2 jadi 2 pangkat 3 tambah 4. Jadi saya sini juga A pangkat M plus N. Nah, ini buktinya guys. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik A kali A kali A kali A. Ini ya guys ya. Contohnya, tentukan hasil dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Penyelesaiannya kayak yang gue bilang tadi, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Tapi tadi gue karena beda contoh aja, tapi sebenarnya konsepnya sama, modelnya sama. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu 2-nya disatuin karena dia itu adalah bilangan dasar. 2-nya disatuin, bilangan pangkatnya itu ditambahin karena ini perkalian. Kalau pembagian dikurang ya guys ya. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Oke, nah ini kita masuk ke sifat pembagian ya guys ya, yang seperti yang gue udah bilang tadi, kalau pembagian itu dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Kalian tahu kan guys ya maksudnya ya. Di sini kan bilangan pokoknya itu A kan guys. Bilangan pokok itu bilangan yang di bawah ya guys ya. Kalau bilangan pangkat atau bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang di atas ya guys ya. Jadi misalnya kayak tadi, kayak yang gue contohin tadi di perkalian, di sini kan A-nya ada 2 ya, jadi disatuin. Tapi ini bedanya perkalian guys. Kalau ini pembagian. Nah, itu doang yang bedain ya guys ya. Selainnya sama satu lagi yang membedakan satunya. Dikurang, pangkatnya jadi dikurang ya guys ya kalau pembagian. Kalau di perkalian, pangkatnya itu jadi tambah. Kalau di perkalian pangkatnya itu ditambah, kalau di pembagian pangkatnya itu dikurang guys. Nah, kayak gini ya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 guys. Bilangan pokoknya itu A-nya itu bukan bilangan pangkat ya guys ya. Bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0 dan M itu harus lebih dari N. Maksudnya di sini bilangan M harus lebih dari N ya guys ya. Kalau enggak nanti kan hasilnya hasilnya minus ya guys ya, atau negatif. Ini buktinya di sini. Kita bisa lihat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, sama yang gue bilang tadi. Contohnya nih guys ya, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2. Itu sama aja dengan 3 pangkat 8 min 2. Kecuali gini guys ya, gue bilang guys ya. Seperti yang tadi bilang, kan di sini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan M lebih dari N. Nah, gue di sini jelasin dengan syarat yang utama terlebih dahulu guys ya. Jangan syarat M lebih dari N. Kalau di sini kan nggak ada syaratnya ya guys ya. Kalau di sifat perkaliannya, kalau di sifat pembagiannya itu ada syaratnya. Syaratnya adalah M-nya itu harus lebih dari N. Artinya bilangan pangkat yang pertama
itu kalau mau dikurang dengan bilangan pangkat yang kedua, bilangan pangkat yang pertama itu harus lebih dari bilangan pangkat yang kedua. Oke guys, bisa di sini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 8 ya guys ya, dibalik dulu sama dengan 3 pangkat 2 min 8 guys. Itu kan hasilnya sama dengan 3 pangkat min 6 ya guys ya, dan itu tidak boleh guys. Pokoknya M-nya itu harus lebih dari N. Nah, sekarang gue jelasin di sini yang syarat pertama. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau misalnya A-nya itu sama dengan 0 ya guys ya, itu sama aja 0. Misalnya sini 0 lagi ya, A-nya 0 pangkat 8 dibagi 0 pangkat 2, dan itu hasilnya 0 guys, tidak ada, tak terhingga guys ya. Jadi tidak boleh, A-nya tidak boleh sama dengan 0 guys. Oke, kita masuk ke sifat pemangkatan. Oke, di sini kan ada tanda kurung ya guys ya, A pangkat M tanda kurung N. Nah, itu sama aja dengan A pangkat M kali N ya guys ya, bukan tambah ya guys ya, bukan jadi plus. Oke, buktinya di sini ada buktinya juga. Sini juga ada contohnya. 4 pangkat 2 dihubungi dengan tanda kurung kali 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 4 sama dengan 4 pangkat 8 ya guys ya, karena situ pangkatnya dikali guys ya, jadi 8. Di bawahnya juga itu contoh yang kedua ini 3 pangkat 2 kali 4, artinya 3 pangkat 2 kali 4 sini guys ya, sama 3 pangkat 8. Oke guys, gampang kok. Next, ke sifat pangkat dan perkalian. A kali B dibagi pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N ya guys ya. Jadi di sini bagi kalian yang masih belum mengerti, A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N ya guys ya. Jadi A-nya terlebih dahulu dipangkatkan N dan B-nya terlebih dahulu dipangkatkan N ya guys ya. Jadi kayak gini hasilnya, A pangkat N kali B pangkat N ya guys ya. Di sini ada buktinya. Contohnya 3 kali 5 pangkat 2 guys. Jadi 3-nya itu harus dipangkatkan 2 terlebih dahulu, dan juga 5-nya itu harus dipangkatkan 2 terlebih dahulu. Dan sebenarnya bisa guys sini guys ya. Sebenarnya bisa 3 kali 5 terlebih dahulu. Kenapa Bang harus 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung dikalikan dulu di dalam kurungnya? Kan bisa dikalikan dulu. 3 kali 15. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 pangkat 2 kan sama aja dengan yang hasil ini 225. Nah, sebenarnya bisa guys kayak gitu guys ya. Tapi di sini karena ini membahas tentang bilangan eksponen ya guys ya, sama seperti yang di awal tadi, bilangan eksponen adalah bentuk perkalian bilangan yang diulang-ulang guys. Perkalian yang diulang-ulang, oleh sebab itu kita harus pakai cara seperti itu ya guys ya. Sebenarnya bisa sih. Ini juga nih 5 kali 7 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 2 guys ya. Sama 1225. Ini sifat pangkat dan pembagian. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Syarat dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan B itu tidak boleh sama dengan 0 guys ya. Jadi sini A bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini juga bilangan yang bawahnya itu pecahan bawah atau penyebut itu juga tidak boleh sama dengan 0 guys ya. Ini buktinya, nanti 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2 guys ya. Kayak gitu guys. Pokoknya diulang guys ya. Eksponen tuh syaratnya itu diulang. Oke, nomor 7, pangkat bulat negatif dan 0. Oke, kita lanjut lagi guys. Sorry tadi ada masalah teknis. Pangkat bulat negatif dan 0. Pangkat bulat negatif untuk setiap A elemen bilangan real, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat negatif. Berlakunya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N ya guys ya. Jadi misalnya sini kalian ketemu soal 2 pangkat min 3 guys. 2 pangkat min 3. Kan bilangan pangkatnya itu negatif guys ya. Nah, itu bisa dijadikan bilangan pangkatnya itu bisa dijadikan positif, tapi bilangan pokok dan juga bilangan pokok dan bilangan pangkatnya itu harus ke bawah guys. Jadi penyebut. Jadi di atasnya itu 1 jadi 1 per 2 pangkat 3 ya guys ya, seperti yang gue contohin tadi. Kalau di sini karena A pangkat min N jadi 1 per A pangkat N ya guys ya, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N A min N. Contohnya di sini guys ya, yang udah bilang tadi 3 pangkat min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27 ya guys ya. Ini buktinya A pangkat M bagi A pangkat M plus N sama dengan A min N kali M plus N. Itu guys ya buktinya. Sini kalau bagi yang kalian nggak tahu nih, maksudnya A pangkat M dibagi A pangkat M plus N ya guys ya.
Harusnya kan ini jadi pembagian guys ya, jadi pembagian harusnya dikurang ya guys ya. Jadi sini benar A pangkat M dikurang, sini A pangkat M plus N, karena di sini kalah seperti yang gue bilang tadi guys ya, seperti yang gue bilang tadi. Harusnya dikurang ya guys ya, tapi jadi kali perkalian sini M plus N. Oke. Sini juga ada pangkat 0 dan pangkat pecahan. Oke. Untuk PPT-nya bakal gue share nanti ya guys ya. Oke, sepertinya segini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dadah.